Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Casey Deborah Moring dengan NIM 18704016. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari mata kuliah metode riset epidemiologi. Kita masuk pada materi pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Epidemiologi. Epidemiologi adalah suatu cabang ilmu kesehatan untuk menganalisis sifat dan penyebaran berbagai masalah kesehatan dalam suatu penduduk serta mempelajari sebab timbulnya masalah dan gangguan kesehatan tersebut untuk tujuan pencegahan maupun penanggulangannya. Selanjutnya, ukuran frekuensi penyakit, definisi kasus, insiden dan prevalensi, rate dan risiko. Definisi kasus. Tanda dan gejala klinis cocok dengan penyakit, terdapat bukti epidemiologi, tetapi tidak terdapat bukti laboratorium yang menunjukkan tengah atau telah terjadi infeksi. Insiden dan prevalensi. Prevalensi merupakan fungsi dari laju insidensi dan durasi dari fase klinik sampai fase akhir penyakit. Rate merupakan kemampuan berubahnya suatu kuantitas bila terjadi perubahan pada kuantitas lainnya. Risiko adalah ukuran yang menunjukkan berapa kali atau bisa lebih besar atau lebih kecil risiko untuk mengalami penyakit pada relatif dibandingkan populasi tak terpapar. Selanjutnya, ukuran asosiasi odds, rate dan risk ratio, perbedaan risk dan rate risiko yang disebabkan populasi. Odds ratio adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor risiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko atau terpapar faktor risiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko atau tidak terpapar faktor risiko. Rate adalah besarnya peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Risk ratio adalah rasio probabilitas hasil dalam kelompok yang terpapar dengan probabilitas hasil dalam kelompok yang tidak terpapar. Perbedaan risiko dan rasio peluang, risiko relatif mengukur hubungan antara paparan dan hasil. Selanjutnya, ekologis cross-sectional, kontrol kasus, kohort, intervensi, community based. Ekologis adalah studi yang fokus pada perbandingan dan pengamatan kelompok atau grup atau kumpulan individu atau populasi di tempat tertentu. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan penyakit atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Kasus kontrol adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Studi kohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti di follow up hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Selanjutnya, intervensi. Intervensi membandingkan data dari sekelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama tetapi tidak dilakukan intervensi apapun. Studi ini termasuk penelitian epidemiologi analitik. Community based. Penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Selanjutnya, bias, pengganggu atau confounding dan efek modifikasi. Confounding bias dalam estimasi efek pajanan atau faktor risiko terhadap kejadian penyakit yang ingin diteliti akibat kekurang sebandingan antara kelompok atau populasi terpajan dan kelompok atau populasi tidak terpajan. Efek modifikasi atau interaksi adalah keberagaman atau heterogenitas
atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain. Pada bias population, suatu situasi di mana dua atau lebih faktor risiko saling memodifikasi atau besar dan atau arah efeknya terhadap kejadian atau outcome yang diteliti. Selanjutnya, analisis multivariabel logistik, Poisson dan regresi binomial. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terikat sesama lain. Analisis regresi Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel dependen yang menyatakan data terhitung atau data count berdistribusi Poisson dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi nilai satu peubah berdasarkan nilai peubah yang lain. Peubah yang diprediksi dinyatakan sebagai peubah terikat, sedangkan peubah yang memprediksi dinyatakan sebagai peubah bebas. Selanjutnya, ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Pertama, objek penelitian yang homogeni. Kedua, objek penelitian yang mudah rusak. Ketiga, penghematan biaya dan waktu. Keempat, masalah ketelitian. Kelima, ukuran populasi. Dan keenam, faktor ekonomis. Selanjutnya, pencegahan dan penyaringan atau screening. Epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit, kesenjangan kesehatan. Screening adalah sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Melakukan tes screening pada orang-orang yang berada dalam kondisi sehat untuk mengambil sampel penyakit tanpa gejala dapat bermanfaat jika dilakukan pencegahan dini untuk meningkatkan prognosisnya. Tes ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas jika identifikasi mengarah pada pencegahan primer dan sekunder. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko, genetik, dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Geografi kesehatan adalah bidang penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada berbagai faktor geografis mempengaruhinya. Kesenjangan kesehatan adalah kesenjangan dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi yang berbeda. Demikianlah penjelasan saya secara singkat tentang materi-materi dari mata kuliah metode riset epidemiologi. Terima kasih.